Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Regina, NIM 855747777. Saya akan mensimulasikan pembelajaran di SD kelas 4 tema 1 subtema 1 pembelajaran ke-1 hasil dari RPP K6. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, seperti biasa selesai berdoa, mari kita membacakan teks Pancasila bersama-sama. Yuk kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Biar belajar makin semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Siap? 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi yuk, biar makin semangat. Tepuk semangat. 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 Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Sekarang Ibu mau bertanya, di sini ada nggak yang berasal dari luar daerah Lampung? Oh iya, Putu, dari mana asal daerahmu? Lalu apa ciri khas daerah Bali? Iya, ada banyak sekali ya. Ada tarian, ada kuliner, ada tempat wisata, ada pakaian adat, dan masih banyak lagi. Coba Putu contohkan menyapa teman-teman dengan menggunakan bahasa daerah Bali. Baik, terima kasih untuk Putu. Di sini siapa yang pernah memakai pakaian adat? Wah, sebagian pernah memakai pakaian adat ya. Coba sih ceritakan kapan kalian memakai pakaian adat tersebut. Sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. 2. Menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks dalam bentuk peta pikiran. 3. Menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai 4. Mengomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan. 5. Menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. 6. Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari benda di sekitar. Seperti biasa, sebelum belajar, wajib hafalan matrik perkalian 1-9. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar ini. Di situ ada seorang anak sedang menari menggunakan pakaian adat. Ada yang tahu pada gambar tersebut ciri khas daerah mana? Iya, benar sekali. Gambar tersebut merupakan ciri khas daerah Bali. Hari ini kita akan mempelajari banyak hal tentang budaya di Indonesia. Siapa di sini yang berasal dari suku Sunda? Suku Jawa? Suku Bali? Suku Minang? Ada lagi? Wah, ternyata di sini ada berbagai macam suku ya. Ibu minta kalian secara berpasangan untuk saling menginformasikan tentang suku kalian kepada teman di sebelah kalian. Nah, dari hasil diskusi tadi disimpulkan bahwa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan wajib kita mensyukurinya. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil terdiri dari 3-4 siswa. Ibu minta kalian menghitung 1-4 secara berurutan. Setelah itu, kalian membentuk sebuah kelompok berdasarkan nomor urut yang kalian dapatkan. Jika sudah, kalian diharapkan menuliskan nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf. Dalam setiap kelompok, Ibu minta untuk berdiskusi menjawab pertanyaan tentang isi dari paragraf ke-1. Setelah itu, kalian membacakan hasil diskusi di depan kelompok lain. Lalu, kelompok lain diminta untuk memberikan masukan. Setiap siswa diharapkan mencatat masukan dan komentar sebagai bahan untuk perbaikan dari hasil diskusi. Paham kan anak-anak? Nah, dari hasil diskusi tadi, sekarang Ibu akan memberikan penguatan tentang strategi dalam menemukan isi cerita yang biasa dinamakan gagasan pokok atau gagasan utama, atau ide pokok atau pokok pikiran dari suatu paragraf. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok itu apa sih? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Lalu, gagasan pendukung itu apa sih? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Langkah yang harus dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf yaitu baca paragraf dengan cermat dan cermati kalimat pertama hingga akhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas?
Atau kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Jika ingin menemukan, bacalah kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat ya, gagasan pokok itu sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, di akhir, awal dan di akhir, atau di seluruh paragraf. Tugas selanjutnya, bersama kelompok, kalian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2. Lalu, hasilnya akan kita bahas bersama-sama. Apa sih bunyi gagasan pokok pada teks pawai budaya? Iya benar, gagasan pokoknya ada pada kalimat awal yang berbunyi di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Lalu apa sih bunyi dari gagasan pendukungnya? Iya benar, gagasan pendukungnya ada pada kalimat kedua sampai terakhir. Selanjutnya, untuk tugas individu, kalian temukan gagasan utama dan pendukung dari paragraf ketiga, keempat, dan kelima dari teks bacaan pawai budaya dan kalian menuliskannya pada diagram ini. Apakah ada yang ingin bertanya soal tugas individu ini? Iya, Fitri mau tanya apa? Baik, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengisi diagramnya. Jadi kalian tulis gagasan pokok itu di tengah diagram. Lalu kalian temukan gagasan pendukung paling sedikit itu 5 gagasan untuk setiap gagasan pokok. Nah, kalian menulisnya searah jarum jam. Paham kan anak-anak? Tadi pada awal kegiatan pembelajaran tentang keragaman suku dari teman-teman di kelas, kalian Ibu minta untuk mencari informasi dengan cara mewawancarai paling sedikit 8 orang teman di kelas. Informasi yang harus kalian cari adalah tentang daerah asal dan ciri khas dari daerah tersebut. Kalian tulis informasi tersebut pada tabel seperti ini. Nah, kalian harus bersikap sopan, berbahasa yang santun, dan saling menghargai saat wawancara berlangsung ya. Jika sudah, diharapkan duduk kembali ke tempat masing-masing. Ibu mau bertanya, bagaimana sih sikap kalian kepada teman yang berasal dari suku yang berbeda dan memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda? Iya, kita harus bersikap sopan, santun, dan menghargai perbedaan. Coba ceritakan satu pengalaman yang berkesan bersama teman yang berasal dari suku yang berbeda dan memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda. Ibu akan menjelaskan pentingnya sikap saling menghargai dan keragaman budaya, suku, dan agama, serta menjadikan keragaman tersebut sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang pertama, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. 3. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan wajib kita mensyukurinya. 4. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Coba anak-anak perhatikan alat musik ini. Ada yang tahu nama alat musik ini apa dan berasal dari mana? Iya benar, ini adalah alat musik tradisional yang bernama angklung dan berasal dari Jawa Barat. Bagaimana ya cara memainkan alat musik ini agar menghasilkan bunyi? Caranya adalah seperti ini. Oke, boleh diangkat, boleh diturunkan, boleh diangkat, boleh diturunkan. Kemudian tangan kirinya pegang kepala, gigi dari luar, ditidurkan seperti ini. Kemudian gantung anggungnya, tangan kanan diangkat, pegang kepala, gigi dari satu, masukkan ke dalam lubang, telunjuknya cepi pakai jempol. Siap, itu sampai 3 kita goyang. 1, 2, 3. Bisa? Sekarang kalian baca teks tentang beragam alat musik tradisional yang ada di buku, lalu kalian isi tabel yang ada di buku itu. Jika sudah, sekarang coba kalian amati 5 benda yang ada di kelas dan sekitarnya yang dapat menghasilkan bunyi. Lalu kalian bunyikan benda-benda tersebut dengan cara yang berbeda-beda dan kalian isi tabel yang ada di buku. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bunyi. Segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda-benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruangan hampa. Sekarang, kalian membentuk sebuah kelompok lagi terdiri dari 8-10 orang. Lalu, setiap kelompok diminta untuk menciptakan satu kombinasi bunyi dari beragam benda. Lalu, setiap kelompok menampilkan hasil karya ansambel bunyi secara bergantian. Setelah itu, per individu menjawab pertanyaan yang terdapat di buku berdasarkan hasil kerjasama yang menciptakan ansambel bunyi yang enak didengar. Paham kan anak-anak? Selesai juga pembelajaran kita hari ini. Jadi, apa saja yang kalian pelajari hari ini? Iya, hari ini kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, keragaman budaya, etnis, dan agama, dan juga alat musik tradisional.
Ibu minta kalian di rumah berdiskusi bersama orang tua untuk berbagi cerita tentang pengalaman menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah. Lalu, kalian melaporkan hasil diskusi tersebut kepada ibu. Paham kan anak-anak? Nah, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.